Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.4.A.9 Aksi Nyata Budaya Positif oleh Indah Setianingsih, SPD SD, SDN Keranggan 02, calon guru penggerak Angkatan 7. Latar belakang. Dalam rangka untuk menumbuhkan budaya positif pada siswa, baik di kelas ataupun di sekolah, sehingga dengan melaksanakan pembiasaan positif setiap hari akan dapat menumbuhkan budaya positif yang lahir dari hati nurani siswa itu sendiri. Sehingga budaya positif harus terus dilakukan, baik oleh guru maupun siswa secara konsisten dan terus-menerus guna mewujudkan visi sekolah. Tujuan untuk menumbuhkan serta menerapkan budaya positif pada siswa, baik di kelas ataupun di sekolah. 2. Untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia serta memiliki disiplin yang tinggi guna mencapai profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Tolak ukur. Siswa dapat menyusun keyakinan kelas yang dipajang di dinding kelas. Siswa dapat menerapkan budaya positif secara konsisten dan berkelanjutan. Eliminasi tindakan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas. 2. Mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas dengan murid. Yang keempat, melaksanakan keyakinan kelas secara kontinu. Serta yang kelima, memantau, merefleksi, serta mengevaluasi atas keyakinan kelas yang telah dibuat. Gambaran aksi nyata. Membimbing siswa untuk menyusun keyakinan kelas. Setiap siswa memberikan pendapatnya masing-masing yang ditulis pada selembar kertas. Setelah itu, keyakinan kelas disepakati, kemudian ditandatangani, yang selanjutnya ditempel di dinding kelas untuk dilaksanakan bersama-sama. Selain itu, saya juga mengimbaskan kepada rekan guru yang lain agar menyusun keyakinan kelas sebagai budaya positif. Hasil aksi nyata. Siswa semakin termotivasi, semangat, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, serta peduli terhadap sesama. Kemudian rekan sejawat menjadi tergerak untuk mengikuti dan menyusun keyakinan kelas. Rencana pelaksanaan budaya positif di masa datang. Pelaksanaan penyusunan dan pembiasaan keyakinan kelas sebagai budaya positif agar senantiasa dilaksanakan secara kontinu dan konsisten serta berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat yang sudah berkumpul di ruang kelas 6 ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif yang akan saya sampaikan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini saya akan mengangkat tema yang memang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu terkait dengan budaya positif. Namun sebelum melangkah ke tema, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, yaitu tentang teori motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, serta restitusi. Baru nanti setelah materi itu saya paparkan, kita ke pokok intinya. Nah, Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri Bapak Ibu sendiri atau diri kita sendiri, bagaimana sih kita ini berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita ini melakukan sesuatu karena adanya suatu dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah,
Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, yang terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia, ini Dian Gosem yang dalam bukunya yang berjudul Restructuring 10 Disiplin ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, 3 perilaku motivasi manusia itu diantaranya yaitu yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, di mana biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi sih apabila saya ini tidak melakukannya? Dan sebenarnya mereka ini sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun secara psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka ini tidak melakukan tindakan motivasi yang bersifat eksternal. Kemudian Bapak Ibu, untuk motivasi manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan sih apabila saya melakukannya? Nah, mereka yang melakukan sebuah motivasi, melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka itu meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, kemudian pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi yang seperti ini disebut dengan motivasi yang bersifat eksternal. Kemudian untuk yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu ini karena adanya nilai-nilai yang mereka yakini, yang mereka hargai, dan mereka ini melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang ini memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Itu ya Bapak Ibu tentang motivasi manusia menurut Dian Gosem. Nah, kemudian tentang hukuman, kemudian konsekuensi serta restitusi. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, ini tentunya sesuatu ini harus terjadi. Nah, oleh karena itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran ini pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini akan diperkenalkan tentang program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses, yaitu proses menciptakan kondisi bagi manusia untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka ini bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu ya Bapak Ibu tentang restitusi. Nah,
restitusi ini juga merupakan suatu proses, yaitu suatu proses kolaboratif yang mengajarkan manusia ini untuk mengajarkan manusia untuk mencari solusi akan masalah mereka dan membantu murid ini berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, terus bagaimana mereka ini harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih dalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu, adakah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Nah, bila sama, di mana persamaannya? Dan bila itu berbeda, bagaimana perbedaannya? Ya. Nah, hukuman kemudian konsekuensi dan restitusi itu sendiri, itu merupakan suatu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya, ini sesungguhnya sudah merupakan sebuah identitas sukses. Ini untuk kata disiplin. Sedangkan hukuman ini merupakan identitas gagal. Jadi disiplin itu merupakan identitas sukses, kalau hukuman itu merupakan identitas gagal. Nah, disiplin yang sudah bermakna positif ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada disiplin dalam bentuk konsekuensi serta disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau hukuman ini tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan Nah, hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid ini hanya yang menerima suatu hukuman tanpa suatu kesepakatan atau pengarahan terlebih dulu dari bapak atau ibu baik sebelum ataupun sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan ini bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak ini disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid ataupun guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan murid ini sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila dia ini melakukan sebuah pelanggaran. Nah, pada konsekuensi, murid ini tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya ini diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid ini akan melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran misalnya. Kemudian murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya tersebut. Nah, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, dan di sini posisi guru atau sikap guru di sini hanya untuk atau memonitor murid. Kemudian tentang mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman, ini adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Jadi pemberian penghargaan ataupun hukuman ini merupakan suatu cara mengontrol perilaku seseorang yang bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, ini menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu adalah
penghargaan sesungguhnya, di mana kali ini juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengangkatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, kemudian saya jelaskan di sini ya Bapak Ibu tentang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Untuk penghargaan ini efektif jika kita ini menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta akan kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, ya kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik kita lakukan. Itu untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Nah, suatu penghargaan ini adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan, yaitu hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu penghargaan yang tidak efektif ya. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, saya akan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi ini karena pengaruh tadi penghargaan ya. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badannya, bila diberikan penghargaan ini hampir pasti berhasil ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika seorang ini diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain ini akan merasa iri dan sebagian dari mereka ini akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut, sehingga hal yang demikian ini bisa merusak sebuah persahabatan atau pertemanan ya. Kemudian jika seorang guru ini sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, ini besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi, bersemangat, ini hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Dan mereka ini tidak akan bersikap jujur kepada guru. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini pada penghargaan yang merusak hubungan. Kemudian ada lagi penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, Bapak Ibu, untuk penghargaan, jenis penghargaan berikutnya yaitu ada yang namanya penghargaan mematikan kreativitas. Di sini murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil misal menulis sebuah puisi ya. Nah, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah apa yang bisa mereka terima. Nah, ini sebuah penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita akan menjadi kurang kreatif bila itu semua dijanjikan sebuah hadiah atau sebuah penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah pada murid ini memakan waktu yang lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan
sebuah penghargaan. Ini untuk penghargaan yang mematikan kreativitas. Kemudian ada lagi yaitu penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum ini mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misal dalam sistem rankingan kelas misalnya, nah mereka yang mendapatkan ranking kedua ini akan merasa paling dihukum. Nah, memberikan penghargaan dan hukuman ini adalah hal yang sama karena keduanya ini mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya ini tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, dan penghargaan ini akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan hukuman, ini yang dimaksud dengan penghargaan penghargaan yang bisa sebagai hukuman, ya. Nah, bila ada seseorang berbuat salah pada bapak ibu, ya, ini yang sering terjadi ketika menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan jawaban dari bapak ibu biasanya menolak sebuah tawaran tadi dan akan bilang tidak usahlah atau tidak apa-apa, lupakan saja. Dan sebenarnya kebiasaan kita selama ini, ya, bila ada orang yang berlaku salah pada kita dan langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah, kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang membuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Jadi kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka, dan membuat kondisi menjadi impas, menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Itu yang sering terjadi. Kemudian saya di sini juga akan menjelaskan tentang sebuah cara dalam menanamkan disiplin positif pada murid, ya. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka ini bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi di sini penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid kita, siswa kita berbuat salah, kita sebagai guru ini akan menanggapi dengan mengajak murid untuk berefleksi, ya, tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi ini juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser, yaitu tentang solusi menang, ya, solusi menang, ya. Nah, ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya karena mereka ini melakukan kesalahan. Karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar.
Jadi murid ini perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, ketika guru memecahkan masalah tentang perilaku mereka, murid ini akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Dan berikutnya ini saya juga akan menjelaskan ya tentang ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Jadi dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru ini tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang misalnya untuk memperbaiki kerugian yang timbul, atau hanya sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya itu ke sana dengan memberikan tadi sejumlah uang, hanya kemudian sekedar meminta maaf, maka murid yang bersalah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu hanya untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Nah, bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu pada upaya perbaikan dirinya. Nah, biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah itu akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga mereka ini merasa lega karena seolah-olah kesalahan ini tidak pernah terjadi. Terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam. Bila orang yang berbuat salah sebetulnya ini merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Nah, kalau tindakan untuk menebus kesalahan ini dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya ini menjadi impas. Pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya ini akan tetap ada. Menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, pendekatan restitusi ini sebenarnya juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan. Akan tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid itu sendiri atau murid yang melakukan kesalahan. Nah, proses pemulihan ini akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Dan fokusnya ini tidak hanya pada mengulangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Nah, ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka ini akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai secara terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik, ya, itu pada restitusi, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian berikutnya yaitu tentang restitusi memperbaiki hubungan. Bapak Ibu, untuk restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi ini juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ini ingin diperlakukan. Jadi restitusi ini adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Nah, ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka ini bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi
bank itu pada restitusi, memperbaiki hubungan. Kemudian untuk restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, ya. Nah, restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau takut diasingkan dari kelompoknya. Nah, mereka ini akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Maka mereka pikir itu impas. Nah, seorang anak yang memukul temannya itu akan mengatakan, kamu boleh pukul aku, ya kamu boleh pukul balik aku, biar impas. Nah, memaksa melakukan restitusi ini bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Nah, oleh karena itu penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Atau bisa juga berkata, semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Nah, pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan malah mengatakan kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu, kalau tidak maka apa misalnya, ya. Kemudian berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, pada proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan untuk membimbing proses pemilihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu ingin terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Atau bisa juga apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di kalanganmu tentang hal ini misalnya? Dan apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Nah, kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Nah, kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru ini harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa kok berbuat salah. Nah, ketika murid ini sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, ini guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi, apa yang ia lakukan, ia berada di mana. Nah, murid ini akan tidak berbohong, ya. Murid tidak akan berbohong pada guru. Setelah kita melakukan apa tadi, menuntun, melihat, atau mendekatkan diri kepada anak. Kemudian berikutnya yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, ini penting bagi seorang murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid ini paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu. Sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Nah, Bapak Ibu, untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, ini Bapak Ibu bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian ini menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang mereka itu yang tidak terpenuhi.
kemudian perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban. Ini juga menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan pada mereka. Kemudian perasaan takut akan kelelahan, kelaparan, ini menunjukkan pada kita kalau kita itu merasa tidak aman. Perasaan bosan ini juga menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Nah, restitusi diri ini adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid ini akan belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser ini menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, sedangkan orang yang tidak bahagia itu biasanya akan mengevaluasi orang lain. Nah, ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia ini akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Ketika kita berhadapan dengan orang lain dan melakukan evaluasi diri, maka 9 dari 10 orang yang diajak bicara ini juga akan melakukan evaluasi diri juga. Yang mungkin ada 1 dari 10 orang yang diajak bicara tadi justru akan menggunakan kesempatan itu untuk menghukum Anda. Nah, kalau ini terjadi, tanyakan saja, apakah Anda mau menggunakan kesempatan ini untuk menjelek-jelekkan saya, atau Anda mau membuat situasi ini menjadi lebih baik? Anda mau ke arah yang mana? Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya yaitu restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, dalam proses restitusi diri, maka murid ini akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Nah, yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, ini guru biasanya akan mengatakan, Ibu atau Bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Ya. Kemudian restitusi menguatkan. Bisakah Bapak Ibu ketika ketika murid melakukan kesalahan itu menjadi sebuah momen yang baik? Tentu jawabannya bisa ya Bapak Ibu ya. Asalkan apa? Asalkan siswa atau murid itu bisa belajar dari kesalahannya tadi. Nah, apa sih maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam, tidak, tetapi kuat di sini itu artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid ini benar-benar mengubahnya. Nah, guru ini bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu? Bagaimana kamu akan berubah? Itu pada restitusi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, dalam restitusi ini guru menstabilkan identitas murid ya dengan mengatakan misalkan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak atau ibu ini tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Jadi pada dasarnya restitusi fokus pada solusi ini guru ini harus menstabilkan identitas murid terlebih dahulu. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang mungkin sering terjadi pada Bapak Ibu sekalian ya, ketika melihat anak didik kita atau salah satu dari anak didik kita berbuat kesalahan, misalkan Bapak Ibu sedang cerita ke anak didik kita berjalan ke sana kemari, lari, berlarian, tidak mendengarkan, biasanya otomatis Bapak Ibu guru ini akan mengambil anak itu untuk dipisahkan dari kelompoknya, ya kan Bapak Ibu. Dan mari kita lihat praktik pendidikan kita yang sering tadi memisahkan anak-anak dari
kelompoknya ini pada anak-anak kecil ya, anak-anak TK misalkan, anak TK yang bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya, kemudian anak itu disuruh keluar dari kelompoknya, atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas, disuruh keluar kelas ke koridor, atau disuruh ke kantor guru. Ini yang sering terjadi atau yang sering kita lakukan di Bapak Ibu pada anak-anak didik kita ketika membuat suatu permasalahan dalam sebuah kelompok. Dan ketika kita menyuruh mereka untuk memisahkan diri dari kelompoknya, misalkan menyuruh ke kantor, biasanya seringkali kita itu membiarkan mereka tanpa pengawasan, disuruh kantor tapi tidak diawasi misalkan. Nah, kalau ada anak remaja yang nakal, kemudian orang tua ini kok menyuruh pergi dari rumah, padahal Bapak Ibu tahu kalau mereka ini jauh dari orang tuanya, orang tua ini juga tidak bisa mengontrol mereka, tidak bisa mengajari mereka akan nilai-nilai kebajikan, dan mereka pun ya juga tidak bisa belajar bagaimana nanti nasib generasi kita ke depannya. Nah, kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka ini akan putus hubungan dengan kita. Dan ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa apa? Menciptakan kondisi agar mereka ini bisa melihat ke dalam diri mereka. Dan kita ini seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ini ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu ya Bapak Ibu sekilas penjelasan tadi. Untuk kemudian saya akan melanjut ke apa yang akan saya terapkan di sini, yaitu tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu apa sebenarnya budaya positif itu. Kasih kita budaya positif itu apa? Budaya positif adalah suatu pemikiran. Kita harus bernilai positif, tidak berpikir negatif, mengarahkan positif thinking. Ya bisa. Jadi budaya positif adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan bernilai negatif ya. Mungkin ada lagi masukan dari Bapak atau Ibu tentang pengertian dari budaya positif itu apa? Kebiasaan baik yang masuk kebiasaan baik, apalagi jadi yang dimaksud dengan budaya positif adalah atau kegiatan yang bisa kita lakukan baik itu di kelas ataupun di sekolah yang bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak didik kita, di mana dari budaya positif itu nanti akan berwarna pada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan, kemudian nilai-nilai kesepakatan, yang mana nilai-nilai itu dianggap baik oleh kita semua. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melangkah ke materi selanjutnya terkait tentang budaya positif, kita juga harus bisa menempatkan posisi kontrol kita. Sebagai apa sih kita, kemudian posisi kontrol yang mana yang tepat buat kita sebagai seorang guru dalam menerapkan budaya positif. Nah, perlu saya tekankan di sini bahwa posisi kontrol seorang guru itu ada 5, di antaranya yaitu yang pertama posisi kontrol guru sebagai penghukum, kemudian yang kedua posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi kontrol guru sebagai teman, yang keempat posisi kontrol guru sebagai pemantau, serta yang kelima posisi seorang guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setidaknya kita bisa berusaha untuk berada di posisi kontrol sebagai teman, kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, dan alhamdulillah sekali kalau kita itu bisa berada pada posisi sebagai manajemen. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan lihat satu persatu dari
posisi kontrol seorang guru. Untuk yang pertama yaitu posisi kontrol guru sebagai seorang guru. Ini mungkin yang sering Bapak Ibu lakukan secara tidak sadar. Jadi ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan atau suatu permasalahan, kita sebagai guru itu akan melakukan atau memberikan hukuman kepada anak tersebut, ya, memberikan hukuman kepada anak tersebut. Sebenarnya memberikan hukuman kepada anak itu hanya akan memberikan efek jangka pendek saja. Dalam artian gini, anak itu akan berubah, dia akan mempunyai nilai-nilai positif atau melakukan kegiatan-kegiatan yang baik hanya dalam jangka pendek saja. Setelah itu dia akan mengulang kembali. Ini yang terjadi pada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, dampak apabila kita melakukan menempatkan posisi kita sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum, dampak yang terjadi biasanya yang pertama, anak itu akan benci kepada kita, ya, kepada kita seorang guru yang sering memberikan hukuman kepada anak. Atau bisa juga anak itu akan tidak menyukai dari materi atau pelajaran yang kita berikan. Itu dampak dari posisi kita sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua, posisi kontrol guru yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ini juga terkadang kita sering melakukannya. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, ya, biasanya kita itu akan mengucapkan kata-kata yang bisa membuat anak itu merasa bersalah. Contohnya, kamu ini, atau kamu ini gimana sih? Atau Pak Guru merasa sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau bisa juga, guru ini sangat merasa kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Dengan kata-kata itu, anak itu akan merasa sedih, kecewa, ya. Dan yang lebih jelek lagi, itu akan tumbuh rasa minder pada diri anak. Nah, ini untuk posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Kemudian untuk posisi kontrol guru yang ketiga, yaitu sebagai teman. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai teman kepada anak didik kita, ya, ketika anak didik kita itu akan merasa dekat dengan kita, tapi ada sisi kekurangannya. Kekurangannya apa? Ketika anak itu diberitahu atau dinasihati oleh guru yang lain, anak itu akan tidak mau oleh nasihat atau guru dari selain guru tadi yang memposisikan dirinya sebagai teman. Ini yang sering saya lihat seperti itu. Kayak juga gurunya nggak mau, dia hanya diperintah guru lain nggak mau, dia hanya mau diperintah oleh guru yang tidak sekali memposisikan dirinya ini sebagai dirinya sebagai seorang teman. Anak itu akan merasa tergabung kepada guru tadi. Dengan demikian maka anak tersebut tidak akan tumbuh rasa mandiri. Itu kelemahan dari tadi posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Kemudian untuk posisi yang keempat, yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Di sini kalau memantau di sini guru hanya guru hanya lebih menekankan pada konsekuensi atas apa yang telah dilakukan oleh anak. Contoh, ketika anak tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR atau tidak selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu misalnya, maka ada konsekuensinya, yaitu akan ada tambahan jam pembelajaran bagi anak tersebut. Nah, tambahan jam pembelajaran itu sebenarnya itu sudah merupakan sebuah aturan yang ada di sekolah. Jadi di sini guru hanya lebih menekankan pada konsekuensi atas apa yang anak telah lakukan. Kemudian untuk yang kelima, yaitu posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Nah,
posisi kontrol inilah merupakan posisi yang paling ideal untuk saat ini. Ya. Nah, ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang manajer, ketika kita mendapatkan seorang anak yang mempunyai masalah atau bermasalah, kita akan menempatkan anak tersebut, kemudian akan menanyakan apa yang terjadi, kemudian akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi pada posisi manajer ini, kita sebagai seorang guru tidak akan memberikan rasa takut, rasa bersalah, tidak akan menyebabkan anak itu tergantung kepada diri kita, atau tidak akan memberikan konsekuensi atas apa yang mereka lakukan, tetapi lebih menekankan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan cara mencari solusinya. Jadi prosesnya itu di sini pada posisi kita sebagai seorang guru, yaitu posisinya supaya siswa itu setelah melakukan kesalahan akan memperbaiki kesalahan yang kemudian ketika mereka kembali ke kelompoknya, anak itu sudah mempunyai karakter yang baik atau nilai-nilai positif. Bapak Ibu semuanya pernah tidak terlintas di pikiran kita ya, kenapa sih kok anak didik kita itu terkadang suka melakukan masalah, suka membuat suatu permasalahan. Kira-kira pernah nggak terbesit di pikiran Bapak Ibu apa kira-kira penyebabnya? Ya, Rofi. Ya, apa kira-kira Rofi? Masalahnya mungkin dari rumah dibawa ke sekolahan atau mungkin dia itu punya masalah dari rumah atau ya punya masalah dari rumah kemudian dibawa ke sekolahan, jadinya terbawa ke itu sampai ke kelas emosi gitu ya. Iya. Ya. Ada lagi yang mau menanggapi, kira-kira kenapa sih kok anak didik itu terkadang melakukan sebuah kesalahan, membuat permasalahan di sekolah atau di kelas? Cari perhatian ya, apalagi kebiasaan juga kebiasaan kenapa sih kok anak didik kita itu membuat suatu masalah, membuat suatu permasalahan di kelas atau di sekolah, karena sebenarnya ada 5 dari kebutuhan dasar mereka itu yang tidak terpenuhi. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar itu diantaranya yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan kekuasaan. Kemudian yang keempat kebutuhan kebebasan, serta yang kelima kebutuhan akademis. Jadi kalau misal di antara 5 kebutuhan dasar itu ada yang tidak terpenuhi, biasanya nanti anak akan membuat suatu persoalan, ya. Jadi biasanya anak ini akan melakukan suatu hal itu dalam rangka untuk mempertahankan dirinya sendiri. Kemudian terkadang kita pernah melihat anak itu di sekolah ini server cari perhatian pada bapak dan ibu atau teman di sekolah. Karena apa? Kebutuhan dasar mereka anak kasih sayang di rumah itu tidak terpenuhi. Sehingga biasanya di sekolah dia akan capek sama dunia, sama temannya untuk memperoleh perhatian dari. Kemudian untuk kebutuhan dasar yang ketiga, kekuasaan. Karena tidak kita melihat ada anak didik kita diberi tugas, tapi dia senantiasa tidak mengerjakan. Jadi terbesit di pikiran kita, tapi tidak mau mengerjakan. Sebenarnya kita tidak boleh langsung memberikan stigma negatif seperti itu. Kita cari dulu, kalau kesalahannya apa? Mungkin
anak itu dari kelima dasar ini tidak terpenuhi, yaitu adalah penguasaan. Penguasaan apa? Yaitu penguasaan akan materi yang kita sampaikan. Jadi mungkin anak itu karena benar-benar tidak menguasai materi, akhirnya tugas yang kita berikan itu dia tidak rasa mau mengerjakan bagaimana tidak tahu. Nah, ini adalah tugas kita yang sangat berat besar ya. Bagaimana supaya anak itu bisa menguasai materi? Maka kita harus bisa menciptakan suatu metode, suatu strategi pembelajaran yang bisa menarik siswa untuk belajar. Kalau siswa ini sudah tertarik, sudah termotivasi dalam pembelajaran, otomatis dia akan mempunyai keinginan untuk bisa. Ya. Ini untuk kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat, yaitu kebutuhan dasar akan kebebasan. Karena suatu hari saya melihat anak didik saya memakai sepatu. Ya, ada aturannya kan memakai sepatu hitam. Kemudian saya mungkin dia ingin bebas di hari-hari itu menggunakan sepatu yang tidak tinggi. Makanya ketika di sekolah dia menggunakan sepatu warna putih. Karena kebutuhan dari kebutuhan dasar kebebasan ini tidak terpenuhi, tidak bisa kita sebagai guru. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Mungkin dari 6 hari ini, mungkin ya kita ambil 1 hari saja yang bisa membebaskan anak itu untuk tidak memakai sepatu hitam. Itu nanti anak itu pasti akan merasa sial, dan ke belakangnya mungkin anak itu tidak segan untuk melakukan tidak memakai sepatu karena apa? Sudah diberi kesempatan 1 hari untuk memakai sepatu bebas. Jadi anak diberi kesempatan. Ya. Kemudian untuk kebutuhan yang kelima, kebutuhan dasar manusia yang kelima, yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan. Ya. Mungkin Bapak Ibu sering menjumpai anak-anak ketika kegiatan pembelajaran. Ya, ketika pembelajaran itu anak kok murung, kemudian diam, tidak termotivasi. Ya. Nah, itu disebabkan karena mungkin salah satu dari kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar yang mana? Yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan. Ya. Maka bagaimana cara kita untuk bisa membuat anak itu senang dalam kegiatan pembelajaran? Kita sebagai guru harus kreatif. Kreatif dalam artian apa? Kita harus bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan, misalkan melibatkan anak dengan pembelajaran itu secara langsung, kemudian menyelidiki pembelajaran itu dengan permainan, dengan peran apalagi sedikit. Yang akhirnya anak itu akan memotivasi aslinya senang dalam pembelajaran, karena ujungnya di dalam pembelajaran itu memberikan permainan, dan saya sangat suka dengan permainan itu. Kemudian bisa juga kita merancang suatu metode atau strategi pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Apabila itu semua sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dan ternyata belum berhasil, masalah yang besar ya, sebenarnya kita bisa melakukan hal apa? Melibatkan anak itu dalam pembelajaran itu, melibatkan anak itu aktif dalam pembelajaran. Kalau kita sudah melibatkan anak itu dalam pembelajaran, sedangkan pembelajaran yang berusaha pada anak, ya, di situ kita akan menggunakan mahasiswa dengan karakter yang dimiliki. Kemudian selain itu kita juga selain monitor, kita juga akan mengarahkan anak itu bagaimana supaya anak itu bisa mengenali materi atau pelajaran yang kita berikan. Jadi itu tadi ya, bahwa kenapa kok anak didik kita terkadang melakukan sebuah kesalahan, sebuah permasalahan, karena kuncinya ini,
Ada 5 kebutuhan dasar yang tidak mereka dapatkan, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Jadi mereka juga biasanya dengan misalkan tadi sabar atau dengan guru, kemudian tidak mengerjakan tugas, itu akan ada salah satu kebutuhan dasar yang mereka tidak. Nah, tadi kita dijelaskan bahwa posisi kontrol guru yang paling ideal itu adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Karena posisi kontrol guru seorang manajer, dia akan memposisikan anak didik kita yang mempunyai masalah atau permasalahan, kemudian membimbing mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan yang kita cari ya. Kita bisa menggunakan suatu metode dalam pemecahan masalah ini dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ada yang sudah tahu, sudah dengar apa itu segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi ini merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini untuk pengertian dari restitusi. Ya, jadi restitusi, segitiga restitusi ini adalah upaya untuk memperbaiki kesalahan siswa supaya ketika mereka kembali ke kelompoknya ini, mereka sudah memiliki karakter yang kuat, sudah memiliki nilai-nilai positif. Nah, langkah-langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi itu adalah 3 tahap, yaitu yang pertama. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ya. Kemudian tahap yang kedua, ya. Kemudian tahap yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Serta yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dari tahapan segitiga restitusi di sini. Yang pertama yaitu tahap menstabilkan identitas. Ketika kita menjumpai anak didik kita melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah permasalahan, kita jangan langsung memvonis anak itu. Kita buat anak itu tenang lebih dahulu, ya. Misalkan saja dengan mengucapkan ya sudah apa, atau bisa juga mengucapkan biasa yang namanya biasa itu juga pernah kok berbuat sama seperti itu. Jadi kita buat anak itu tenang lebih dahulu. Itu yang namanya tahap menstabilkan identitas. Makanya kita ketika menemui anak yang bermasalah atau suatu masalah kita yang lepas kontrol, ya, sudah langsung memfonis. Dan sekarang kita sudah mengetahui apa yang akan diskusi, marilah kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan tahapan-tahapan supaya kita bisa melakukan anak didik dari nilai-nilai yang positif. Kemudian tahap yang kedua yaitu tentang validasi tindakan salah. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dalam hal ini kita merujuk kepada 5 dasar kebutuhan manusia. Apabila dari kelima dasar atau salah satu dari kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, seperti yang tadi saya katakan, anak itu akan melakukan suatu kesalahan, suatu permasalahan, ya. Nah, oleh karena itu, ketika anak kita melakukan suatu masalah, suatu permasalahan, setelah kita tadi tahap yang pertama menstabilkan identitas, tahap selanjutnya adalah kita mencari tahu apa sih sebenarnya masalah yang dia alami. Karena kita tahu bahwa orang melakukan kesalahan biasanya ada alasannya. Begitu juga dengan seorang anak. Anak melakukan kesalahan, suatu permasalahan, biasanya juga memiliki suatu alasan. Nah, itu yang perlu kita telusuri. Alasannya apa? Ya. Kemudian tahap yang ketiga, yaitu dari
kita harus diskusi, yaitu menanyakan kesamaan inilah yang sedang digaungkan oleh pemerintah, ya. Nah, berkaitan dengan keyakinan ini, yang dimaksud dengan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini dibuat bukan guru yang membuat, tetapi dibuat atas dasar kesepakatan dari siswa itu sendiri, ya. Jadi hal-hal positif apa sih yang siswa itu ingin sampaikan, ingin curahkan di dalam kelas itu disampaikan melalui sebuah kertas. Jadi bisa kita mulai dari langkah yang kecil dulu. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita melakukan dulu yang namanya membuat keyakinan kelas. Kita ajak anak-anak didik kita dalam kelas itu untuk mengungkapkan keyakinan kelas apa sih yang ingin kamu capai, yang ingin kamu terapkan. Nanti kan anak-anak diarahkan nilai-nilai positif apa. Kesepakatan di kelas itu adalah nilai-nilai positif yang akan ditanamkan di kelas, bukan nilai-nilai yang negatif. Nanti anak itu kita arahkan, ayo anak-anak kita sampaikan kira-kira apa sih keinginan kamu supaya kelas ini bisa menjadi kelas yang baik, kelas yang tertib, nilai-nilai positif apa yang ingin kamu terapkan. Anak diberi selembar kertas kecil itu seperti yang saya buat, ya. Anak diberi kertas itu masing-masing anak menyampaikan pendapatnya, menyampaikan nilai-nilai positif, dituliskan di situ. Misalkan ada anak yang menulis datang tepat waktu, kemudian mengerjakan PR tepat waktu, atau membersihkan kelas, saling menghargai, menciptakan kerukunan. Boleh itu kita terapkan di dalam kelas, tapi itu berdasarkan nilai-nilai keyakinan dari siswa. Nah, setelah siswa itu menuliskan nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan di kelas, kertas itu kemudian ditandatangani oleh siswa. Tujuannya apa? Biar anak itu nantinya akan melaksanakan dari nilai-nilai positif yang mereka inginkan. Dari nilai-nilai positif itu, kemudian kita buat sebuah kesimpulan yang nantinya dari kesimpulan itu akan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu kemudian kita pasang di kelas sebagai sebagai kesepakatan bersama yang harus dilaksanakan oleh semua siswa. Nah, dari pembiasaan kesepakatan kelas tadi kan anak-anak nanti akan setiap harinya melaksanakan keyakinan kelas yang mereka telah buat. Setiap harinya mereka lakukan. Dari kebiasaan itu akhirnya tertanam pada diri mereka bahwa itu harus saya lakukan karena itu merupakan suatu hal yang baik. Nah, itu merupakan suatu keuntungan kita bisa menerapkan budaya positif tapi dari hati nurani anak sendiri yang telah muncul. Nah, sebenarnya keyakinan kelas itu bisa dibuat oleh semua kelas bisa membuat, dan kesepakatan kelas itu tidak harus sama antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Kenapa? Siswanya kan beda, ya. Kemudian daya pikirnya mereka juga beda, jadi bisa dibuat berbeda antara kelas satu dengan kelas yang lainnya. Ini ya. Nah, oleh karena itu, ayolah kita bersama-sama kita ajak anak-anak didik kita untuk menerapkan budaya positif pada kelas terutama. Nanti kalau sudah di kelas ini sudah tertanam, nanti di sekolah dia akan bisa melaksanakan nilai-nilai positif. Seluruh siswa ini nantinya akan bisa melaksanakan nilai-nilai positif. Di mana nilai-nilai positif ini diharapkan anak ini tertanam dari dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka melakukan nilai-nilai positif itu atas dasar ini keinginan dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena dipaksa oleh Pak Guru atau Bu Guru, bukan karena rasa takut, ya, bukan untuk mendapatkan ujian, tapi atas kesadaran diri mereka sendiri. Itulah yang perlu kita tanamkan sejak dini, sejak sekarang, karena kita melihat anak didik kita itu karakternya seperti apa. Ya, kalau kita hanya berdiam diri saja, tidak melangkah ke situ, nanti kedepannya
kedepannya masa depannya akan kurang baik. Maka kita sebagai guru, alangkah baiknya kita bisa menuntun mereka dengan lebih baik, dengan memperhatikan kebutuhan dasarnya, dengan memperhatikan bimbingannya, ya, supaya anak itu bisa tumbuh kembang menjadi anak yang baik yang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu harapannya Bapak Ibu. Marilah kita bersama-sama kita melaksanakan ini semua. Tidak hanya satu kelas. Kalau yang melaksanakan hanya satu kelas itu tidak akan berhasil. Jadi semuanya harus melaksanakan, dan itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan, secara terus-menerus, tidak cuma hari ini atau besok, cuma 1 minggu, tidak, tetapi terus-menerus supaya bisa menumbuhkan motivasi dalam diri siswa. Ya, itu saja Bapak Ibu guru yang saya hormati. Bila mana ada suatu masalah yang ingin ditanyakan kepada saya, ya, nanti melalui forum diskusi bisa Bapak Ibu guru sampaikan. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu OT Surati SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Keranggan 2, di mana Ibu Indah mengajar. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau testimoni tentang Guru Indah, yaitu sehubungan dengan kegiatan diseminasi Bu Indah tentang pembelajaran budaya positif, yaitu terkait dengan perilaku siswa. Tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Indah itu memang benar, yaitu jadi misalnya kalau kita akan melakukan sebuah loncatan, kita harus memberikan sebuah awalan yang baik pula supaya nanti hasil loncatan kita itu akan baik. Demikian juga dalam pembelajaran yang diberikan oleh anak-anak itu, kita harus melakukan dalam proses pembelajaran, kita harus diawali dengan keyakinan-keyakinan yang positif sebagai proses pembelajaran yang akan dicapai nanti akan tercapai dengan baik karena anak-anaknya tersebut sudah berkarakter dengan baik. Kemudian berperilaku dengan baik. Jadikanlah anak-anak kita itu untuk berkarakter yang baik. Supaya apa? Supaya nantinya anak-anak kita itu semua berkarakter dengan baik. Demikian tanggapan saya masa pembelajaran Bu Indah. Bagus sekali. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Susanti Mahfudoh. Saya di sini akan menyampaikan testimoni dari Ibu Indah Setianingsih tentang budaya positif di lingkungan sekolah dengan menerapkan kebiasaan siswa melalui contoh konkret kebiasaan-kebiasaan di dalam kelas, dan dalam menyampaikan sosialisasi Ibu Indah sudah baik, bisa dipahami oleh siswa dan bisa diterapkan siswa di dalam kelasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tentunya mendapat budaya positif pada kelas kita. Nah, penanaman budaya positif itu harus kita terapkan supaya apa? Supaya terwujud suatu kelas yang mana nanti kalian ini tak suruh membuat atau menuliskan harapan kamu tentang kelas kita itu mau seperti apa, nilai-nilai positif yang akan kamu terapkan di kelas itu seperti apa, dan nilai-nilai positif itu diantaranya apa? Misalkan berpikir tepat waktu, menjaga kebersihan,
ujian, menjadikan IPA itu sebagai contoh ya nilai positif yang bisa kalian kembangkan di dalam kelas kalian ya. Nah, nanti setelah kalian semua menuliskan nilai-nilai positif yang akan dikembangkan di kelas kita, kalian akan menuliskan beberapa kelas ini. Di kelas ini bukan masing-masing anak bisa menuliskan kira-kira nilai positif apa sih yang harus kalian tanamkan di dalam kelas ini. Nanti setelah itu dipasang akan tulis. Nanti dari nilai-nilai positif kalian itu akan dijadikan sebuah kesepakatan kelas, yang mana nanti kesepakatan kelas itu harus kalian laksanakan ya, harus kalian laksanakan semuanya tanpa kecuali. Kamu sudah tulis kesepakatan kelas, kamu harus konsisten akan melaksanakannya dengan sungguh. Kalau itu bisa kalian lakukan setiap hari di kelas, nanti akan membentuk dan budaya positif, kedisiplinan positif itu terlahir dari dalam diri kalian sendiri. Nggak usah dipaksa-paksa. Kalau kalian sudah sadar, kamu bisa melaksanakannya dengan baik, karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang harus kalian laksanakan ya. Paham betul? Paham. Nanti setelah tersusun sebuah kesepakatan kelas, nanti kesepakatan kelas itu guru mintakan tanda tangan kalian semua ditandatangani ya. Setelah ditandatangani, berarti kamu harus melaksanakan dengan sungguh. Sepakat betul? Sepakat ya? Kita laksanakan ya. Demi apa? Demi kebaikan kelas kita. Kalau kelas kita sudah bisa menanamkan nilai-nilai positif, kami bisa dipakai kelas-kelasnya lainnya, sehingga nanti sekolah kita bisa maju, bisa sekolah kita itu bisa menanamkan nilai-nilai positif pada murid-murid yang ada di sekolah ya. Dalam artian ini Mbak Sasan, kalau kelas kita sudah baik, nanti kan kita bisa menanamkan ke kelas yang lain, misalkan kelas 5, kelas 4, dan seterusnya. Harapannya nanti semua kelas itu bisa seperti kita membuat kesepakatan kelas dan bisa menanamkan nilai positif dalam kelasnya masing-masing. Kita akan terbentuk suatu sekolah yang memiliki murid-muridnya itu memiliki disiplin yang kuat. Nggak usah dibentak-bentak, sudah tahu akan kewajibannya ya. Itu harapannya itu. Makanya kita bisa mulai nanti ini dibagikan, terus nanti kalian menuliskan nilai positif apa, harapan-harapan apa yang kamu ingin tanamkan di dalam kelas. Dimulai sekarang kesepakatan kelas ya. Jadi nilai-nilai positif yang sudah kalian tuliskan, kamu bisa tempel di depan. Ayo dimulai dari Mbak Tasya. Yo, Mbak Tasya. Nggak apa-apa, situ nggak apa-apa. Lanjut Kelvin. Terus Queen. Lanjut lagi. Ya. Dimulai sekarang kesepakatan kelas ya. Jadi nilai-nilai positif yang sudah kalian tuliskan.
nilai positif dari pemelaksanaan ini bagus pelaksanaan Jumat ya. Saya sudah menuliskan nilai positif dari saya terima kasih agar dilaksanakan di lingkungan sekolah biar kita tanam-tanam seperti yang kemarin ya, tanaman buat web, kemudian nilai positif yang ingin ditanamkan ke kelasku yang pertama menjaga ketertiban kelas, nilai positif dari merapikan kelas sesuai jadwal. Ini rata-rata nilai kelas ya. Kemudian ingin kelas kita itu bersih dan nyaman. Kalau kelas kita bersih dan nyaman, sehingga kita yang ada di dalam kelas itu juga akan merasa sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian misalnya nilai positif yang ingin ditanamkan ya, kelas yang pertama, kelas yang putih, kelas yang rapi, sesuai jadwal menggunakan ya waktu. Kemudian nafis atau nafis sabun, kelas sesuai jadwal, tidak melanggar keramaian itu jam pembelajaran, tidak jangan membuat yang medis ini kita minta dia menjaga kebersihan maju memakai kampanye positif dari media massa ya. Nilai positif kalian akan melaksanakan nilai sesuai jadwal, menciptakan sikap tidak melanggar aturan disiplin ya. Kemudian menjadi siswa berangkat itu tiket kelas sesuai jadwal, memiliki Jumat bersih, ada salaman kelas bersih, kemudian menghias kelas agar kelas menjadi cantik, tidak jadi cantik dan nilai positif dari cantik. Kalau wajah kita cantik bersih ya, kalian akan merasa nyaman di dalam kelas. Kemudian salsa dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keturunan Nani Fatisabila. Saya adalah siswa kelas 6 SDN Keranggan 2. Kali ini saya akan membahas tentang kesepakatan kelas. Bagi saya, kesepakatan kelas memang sangat menyenangkan karena dapat melatih kedisiplinan dalam diri kita. Terima kasih Ibu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.